Nah, para muhibbin rahimakumullah. Faman aqbala 'alaika bi ikram aw i'ta aw madhin aw nahwiha fala tahmadhu wa la tashkurhu illa min haitsu innahu al-wasilah wa dhalik bi an tad'uwahu bil khair. Barang siapa berhadap kepada engkau dengan memuliakan, ada orang memuliakan kita, ada orang memberi kita, ada orang memuji kita, berbuat baik kepada kita. Jangan kau puji orang itu, jangan kau syukuri orang itu, melainkan dari sekira-kira bahwa orang itu adalah suatu perantara. Mensyukuri perantara itu cukup dengan mendoakan kebaikan kepadanya. Nah, orang yang memberi kita memang kita puji juga. Orang yang mencintai kita, kita syukuri juga orang itu. Tapi mensyukurinya itu dengan cara mendoakan kebaikan untuknya. Itu sudah cukup. Kada perlu kita menyembah-nyembah, kada perlu kita menjilat-jilat kepada orang yang memuliakan kita, kepada orang yang mencintai kita. Karena mereka itu wasilah, mereka hanya perantara. Kalau memuji mereka, mensyukuri mereka, cukup mendoakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha bis-sana." Barang siapa yang diperbuat kepadanya kebaikan, ada orang yang memberi sesuatu kepada kita, ada orang yang memuliakan kita, ada orang yang memuji-muji kita. Maka dia berkata kepada orang melakukan itu, jazakallah khairan. Allah membalas kebaikan engkau. Semoga Allah membalas kebaikan engkau. Faqad ablagha bis-sana, maka dia sungguh telah bersangatan pada memuji. Itu sudah pujian kepada yang berbuat baik tadi. Jadi doa yang kita berikan itu sudah pujian yang luar biasa kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ada orang yang mengatakan cinta kepada kita, jazakallah khair. Ada orang yang memberi kita sesuatu, doakan jazakallah khair. Nah, doa seperti itu sudah merupakan bentuk pujian dan syukur kepada yang memberi, yang mencintai kita tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Artinya jangan kita memuji-muji seperti kita memuji Allah. Ada orang memberi kita misalnya, wah ikam ini pemurah, ikam ini pemberian. Nah, kada perlu itu. Ada orang yang memberi kita, lalu kita hormati, lalu kita agungkan, kada perlu itu. Kada perlu. Cukup jazakallah khair. Rasulullah SAW bersabda, "Idza madahta akhak bi wajhi faka'annama amrarta ala halqihi Musa wa Midha." Bila mana engkau memuji di hadapan seseorang yang berbuat baik, sama halnya engkau dengan menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Orang yang mencintai kita, orang menghormati kita, orang memberi sesuatu kepada kita, kita puji, wah ikam ini orang saleh, ikam ini orang baik, ikam ini orang takwa. Itu sama menyembelih lehernya. Artinya apa? Bahwa orang yang dipuji ini sangat berbahaya dengan pujian itu. Satu, dia bisa sombong. Dia bisa merasa bahwa sudah baik dirinya. Dia merasa bangga, ujub dengan pujiannya itu gara-gara kita yang memuji. Nah, kita memuji seseorang yang berbuat baik kepada kita di hadapannya, itu sama dengan menyembelih lehernya, mencelakakannya artinya. Nah, jadi balasan kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita
sangat mulia, sangat bermanfaat kalau kita balas dengan jazakallah khaira. Allah balas kebaikan engkau, kebaikan yang banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-131 ini memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, memurnikan tauhid kita. Memurnikan tauhid. Artinya jangan sampai kita memuji orang yang tidak patut dipuji. Sebab pujian itu hanya milik Allah. Nah, kita kadang-kadang ada orang baik lawan kita, kita puji. Oh, si anu itu orang baik, si anu itu orang ini, orang itu. Padahal pemurah itu Allah yang pemurah. Ini memurnikan tauhid. Jangan sampai kita ada punya syirik yang tersembunyi di dalam hati kita, menyekutukan pujian, menyekutukan pujian. Kan dalam surat Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji lillah, milik Allah. Nah, itu pengakuan kita, ucapan kita hari-hari. Tapi ternyata kita memuji banyak selain Allah. Nah, memuji selain Allah tidak dilarang asal sesuai caranya. Jangan disamakan dengan memuji Allah. Nah, kita puji orang yang baik dengan mendoakannya. Nah, jadi itu pertama, memurnikan tauhid. Sehingga yang kita puji itu hanya satu, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memang berhak untuk dipuji. Yang kedua, orang-orang yang berbuat baik kepada kita itu adalah wasilah. Nah, orang-orang yang berbuat baik kepada kita itu adalah perantara. Pujilah mereka, syukurilah mereka dengan mendoakan. Dengan mendoakan. Itu sudah pujian yang sangat tinggi terhadap seorang perantara, orang yang mengantarkan kiriman. Nah, kita doakan, itu sudah pujian yang terhormat untuk dirinya. Yang ketiga, kesimpulannya, orang yang berbuat baik jangan kecewa. Orang yang berbuat baik jangan kecewa, apalagi marah kalau tidak dipuji, kalau tidak dibalas kebaikannya oleh orang yang menerima kebaikan itu. Kenapa? Karena dia hanya perantara. Hanya perantara. Orang yang berbuat baik jangan kecewa, jangan marah apabila kebaikannya tidak dibalas, tidak dipuji oleh orang yang menerima kebaikan itu. Kalaunya marah, kalau kecewa, menggugurkan pahala kebaikan itu sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu setiap kali memberi seseorang, lalu orang yang diberi ini mendoakan. Sejen beri seseorang, ujar nang diberi, jazatillah khair, semoga pian dapat kebaikan dari Allah. Aisyah pun menjawab, jazakillah khair, engkau pun semoga dapat kebaikan dari Allah. Si khadamnya bertanya, kenapa pian mendoakan jolawan yang menerima itu? Mana diberi didoakan pulang. Ujar Siti Aisyah, amun aku beri inya doakan aku, itu sama sudah aku lawan inya dapat kebaikan. Aku hendak menang pada inya. Nah, ini ku bayar dengan doa dengan doa, barian ini belain artinya. Nah, kada hendak kalah berbuat kebaikan. Kalau kita memberi orang sesuatu, ujar orang, mudahan pian ke surga mati, lek sudah tuh, ini sudah bisa kalah kita. Nah, doakan juga.
mudahan pian ke surga. Nah, jadi supaya manang kita doa dengan doa berhurupan sudah pemberian tetap pahalanya sempurna. Jadi bujur-bujur yadul ulia khairun. Nah, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau kita memberi sesuatu, lalu didoakan oleh yang diberi, didoakannya kita, dibacakan yasin mudahan selamat, itu kalah kita. Inya yang mulia, kita yang di bawah sebenarnya. Nah, jadi kalau hendak bujur-bujur tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau orang mendoakan, balas dengan doa. Paling kada sama doanya atau lebih baik daripada doanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para orang saleh terdahulu apabila mengantarkan memberi suatu pemberian kepada seseorang fakir, kepada orang miskin, nah, orang saleh ini menyerahkan kepada khadamnya. Nah, ini kirim makan, ini sampai akan lawan pulang. Cuma jam catat, napa kena doanya si pulang teman doakan aku. Ini unjuk kirim makan antarakan ke rumah si anu, dengarkan apa doa yang catat. Ini unjuk ke sana, catat doanya. Jadi si hadam ini nambah di sini, saya petunjuk, unjuk ke sini. Jarna si A begitu menerima pemberian, jazakallah khair, mudahan si Din dapat kebaikan oleh Allah, catat. Jadi doanya ini. Lawan B, ini barian si Pulan lah untuk pian. Ujarna ini, mudahan si Din murah rezeki, catat doanya. Unjuk lawan si C, ngarahkan pulang apa doanya? Oh, kada berdoa, harus dicatat karena apa-apa. Sampai ke rumah ditakunin apa tadi doanya. Nah, sinang pertama tadi ulun unjuk kiriman pian jari sidin jazakallah jazahullah khair, mudahan dapat kebaikan pian. Sidin doakan dengan doa seperti itu, wa jazahullah khair, semoga dia pun dapat kebaikan dari Allah. Tadi yang si B apa doanya? Mudahan pian luas rezeki. Nah, sidin doakan ya mudahan ini dapat rezeki yang luas. Nah, jadi sama. Nah, sehingga sedekah pemberian itu tetap utuh, tetap lebih baik daripada yang menerima. Nah, itu jadi orang-orang dahulu sangat memperhatikan hal-hal yang seperti itu supaya benar-benar nyata bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima.